Aduh. Aduh. Mas, Mas. Ah, pusing kak, pusing. Mas, Saya di mana ini kak? di Saya pusing kak. Kenapa kakak mau nolongin saya? ya nggak apa-apa mas. Masnya Emang- apa? Mabuk ya? Iya kak. Oh sendiri. Kok baik sekali kakak ini. Kita ini bukan siapa-siapa kak. Emang kakak nggak takut sama seorang pemabuk gitu? Nggak apa-apa mas, yang penting masnya nggak ngapa-ngapain kita. Lihat dulu kak, ambil minum saya. Jangan. Kenapa? Jangan, nggak boleh mas, haram mas. Dari mananya kalian tahu itu haram? Ya haram mas, Enggak, itu hobi saya itu minum tuh. nggak boleh mas. Emang kalian siapa gitu, urus saya gitu. Nggak boleh. Tuh ikutin temanmu itu. Sini minuman saya. Mas. Takut. Hah? Jangan mas. Kok jangan sih? Jangan. Nggak boleh. Aduh. Hah? Nggak boleh. Siapa bilang nggak boleh? Siapa? Tuhan bilang nggak boleh mas, ini larangan. Emang itu haram gitu. Iya, Tapi itu hobi saya gitu. tapi haram mas. Haram. Iya, Aduh, nggak usah ada sini aja minumannya gitu. dosanya besar mas. Saya nggak ngerti apa itu dosa-dosa itu, apa dosa itu. Coba mas pikirin orang tua mas di rumah. Mas kayak gini, pikirin orang tuanya mas. Kalau udah sebut-sebut orang tua itu saya sedih kak. Aduh, Mas ada masalah apa sih sampai mau minum-minum kayak gini? masalah dah kak. Masalah pribadi aja gitu. Tapi kalau udah sebut-sebut sama orang tua itu saya sedih kak. Ada masalah apa mas? Karena apa ya? Apa yang kita lakuin sebagai anak itu dosanya mengalir ke orang tua. Kalau kakak udah sebut-sebut orang tua tuh, dan saya keingat orang tua. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena beliau yang melahirkan saya kak. Ibu kita menggendong kita 9 bulan 10 hari di dalam perut. Pas kita lahir, ibu kita memutuskan beribu-beribu urat. Jika diberi pilihan sama Tuhan antara menyelamatkan nyawa dirinya atau menyelamatkan nyawa bayinya, pasti ibu kita memilih menyelamatkan nyawa bayinya. Begitulah sayang orang tua ke kita. Tapi kita sebagai anak minum gak jelas di luar. Itu dosa itu mengalir ke orang tua. Makanya kalau saya udah keinget sama orang tua, apalagi kakak udah menyinggung tentang orang tua, saya itu sedih kak. Bahwa mereka itu yang menafkahi kita. Mereka itu rela kerja apapun yang penting halal demi anaknya, biar anaknya bisa makan, demi anaknya bisa belanja, biar anaknya bisa sekolah sampai perguruan tinggi. Tapi kita sebagai anak kak, kadang sering durhaka sama orang tua, mencaci maki kedua orang tua kita. Mohon maaf dulu kak, boleh saya nanya enggak? Boleh. Apakah orang tua kalian masih ada? Alhamdulillah. Masih ada. Kalian orang mana? Sumbawa. Seperti nyebrang ya? Nyebrang pakai kapal gitu. Terus kakak ngapain di Lombok ini kak? Coba tes kedinasan sih untuk sekolah. Tes kegiatan terus sekolah gitu. Pulang ke Sumbawa kapan? Insya Allah besok Besok ini, pagi. pagi. Berbaktilah sama orang tua. Pas kita pulang, kalau kita temukan orang tua kita masih hidup, pas kita pulang adalah batu nisannya. Pas kita pulang yang kita temukan adalah lagi dipasangin kain kapan sama orang-orang. Pas kita pulang beliau lagi terbaring sakit di rumah sakit. Gimana perasaan kita sebagai anak? Kita belum minta maaf sama orang tua. Tapi kita sebagai anak sombong aja yang kita tinggikan sama orang-orang, gengsi aja yang kita tinggikan sama orang-orang. Bahwa saya ini paling cantik, bahwa saya ini paling ganteng, bahwa saya ini paling kaya. Tapi di mata Allah itu nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang-orang yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Lantas apa yang kita harus sombongkan di dunia ini? Ini hanyalah semata, hanyalah sementara. Walaupun saya minum-minum kayak gini itu kak, kalau udah ingat orang tua saya itu udah kayak orang udah sadar gitu kak. Udah saya hilang pusing saya gitu kak.
Berbaktilah sama orang tua, berbaktilah. Kunci sukses itu mudah banget. Berbaktilah sama orang tua. Itu aja. Jangan bikin orang tua kita sakit hati. Ingat gak? Waktu kecil dulu kita digendong ke sana ke sini, minta beli mainan, dikasih, diturutin sama orang tua kita. Sampai kita sebesar kayak gini. Orang tua kita itu banting tulang cari uang, cari nafkah. Biar anaknya bisa kuliah, biar anaknya menjadi anak yang sukses gitu. Ingat apa kata saya itu kak, umur kita itu sehari semalam. Kalau kita temukan ntar orang tua kita pas kita pulang itu, mungkin beliau sedang sakit, mungkin beliau udah dimakamin, mungkin beliau lagi dipasangin kain kapan sama orang-orang. Pandanglah wajah orang tua kita. Bayangkan sekarang ada orang tua kita di depan kita sekarang ini. Bayangkan. Pandanglah wajah beliau. Semakin hari wajahnya semakin keriput, ubannya semakin bertambah, umurnya semakin berkurang. Kadang orang tua kita itu sering menangis tengah malam di bantalnya. Menangis karena apa? Kata-kata kita yang sering melontarkan kata-kata yang enggak ke orang tua kita. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak ibadah, perbanyak baca Al-Quran. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ya Tuhan kami anak durhaka ya Allah, yang gak pantas masuk surgamu ya Allah. Hamba mohon ya Allah, panjangkanlah umur kedua orang tua kami ya Allah. Kami belum bisa membalas kebaikan kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki taubatan nasuha sebelum Engkau mencabut nyawa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rezeki taubatan nasuha kepada orang tua kami sebelum Engkau mencabut nyawa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah orang tua kami dari segala bala ya Allah. Hamba mohon ya Allah. Allahumma hidna bittaqwa wal istiqamah. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Sekarang kalau kakak pas sampai rumah, peluklah orang tua kita, ciumlah orang tua kita, bila perlu cium kakinya, karena kata pepatah surga itu ada di telapak kaki ibu. Sayangilah beliau sebelum beliau nggak ada. Kalau orang tua kita udah nggak ada, sama siapa kita harus curhat? Siapa yang mau peduli sama kita? Nggak ada. Hanyalah orang tua, Kak. Sangatlah berharga di hidup kita orang tua kita tuh. Sekarang perbanyak sholawat juga, Kak. Jangan lupa bersolawat. Berkah sholat itu. Sekalipun niat kita mulia untuk bersolawat, kita dapat pahala. Barang siapa yang berselawat sekali kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan membalas selawat kita 10 kali, Kak. Perbanyaklah selawat. Nabi Muhammad SAW pas akhir yaumil qiyamah nanti, Kak, Nabi Muhammad minta ampun bukan untuk istrinya. Nabi Muhammad minta ampun bukan untuk anaknya. Nabi Muhammad minta ampun bukan untuk dirinya. Nabi Muhammad minta ampun untuk umatnya. Untuk umatku ya Allah, untuk umatku ya Allah, untuk kita kan sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad nggak pernah berselawat kepada Nabi Muhammad, jarang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh nggak saya berselawat sedikit, Kak? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi
qaini ya muayyad ya mumanjad ya imam al-qiblataini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ingat Kak ya, saya sebenarnya masih pusing sedikit gitu Kak, tapi bukan saya mau ceramah di sini Kak ya, tapi untuk mengingatkan sesama aja gitu. Jangan lupa berbaktilah sama orang tua Kak, berbaktilah. Kalau kita mau sukses sebagai anak Kak, berbaktilah. Seperti saya bilang tadi, kunci sukses itu mudah banget, asalkan jangan sampai bikin orang tua kita itu sakit hati. Jangan bikin orang tua kita itu sedih karena kita Kak. Buatlah mereka tersenyum dengan cara kita sendiri Kak ya. Jadi banyak Kak ya, kakak udah baik sama saya gitu. Walaupun saya minum-minum, kakak terima saya duduk di sini gitu. Jangan lagi Mas minum-minum kayak Iya, gini. tapi di sini boleh gak botolnya gitu? Nggak boleh. Enggak, beneran saya janji gak minum lagi gitu Pak. Nggak boleh Mas. Enggak, saya mau Ini ini. sama saya aja nanti saya mau. Enggak, soalnya saya pinjam di teman tadi botol itu Kak. Iya beneran. Itu minuman teman saya gitu Kak. Boleh nggak sini minumnya? Enggak, bener, saya janji nggak bakal minum lagi gitu Kak. Beneran. Nggak menjamin Mas. Jamin. Enggak, saya janji Kak. Ya, saya mau mandi, saya mau sholat dulu karena udah maghrib ini Kak ya. Boleh nggak itu Kak? Enggak, saya minum lagi ya. Beneran Kak? Iya serius. Ya, saya pergi dulu Kak ya. Ingat, ntar kalau udah pulang, cium orang tua kita ya, peluk dia ya. Oke, assalamualaikum.